Korupsi menyatakan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker terjadi di tahun 2012. Di periode itulah diketahui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sedang menjabat sebagai Menteri. Caimin menjadi Menaker periode 2009-2014 di era Kabinet Indonesia Bersatu II Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut juga dibenarkan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat ditemui di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan pada Jumat 1 September hari ini. KPK mengakui akan langsung bekerja untuk mencari bukti-bukti yang terlibat di tahun tersebut, termasuk untuk melakukan upaya-upaya paksa. Asep mengatakan tak akan menutup kemungkinan memanggil dan memeriksa pejabat yang menjabat kala itu. Asep mengatakan semua pihak yang terlibat dan disebutkan oleh para saksi serta ditemukan di bukti-bukti akan dimintai keterangan. Dalam kasus ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 orang tersangka. Dari informasi, 3 tersangka tersebut adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker Inyoman Darmanta, Direktur PT Adi Inti Mandiri Kurnia, dan Reina Usman. Reina Usman sempat menjabat Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Reina merintis karir di Kemenaker RI tahun 86 hingga purna tugas di tahun 2021. Selain di Kemenaker, Reina Usman merupakan anak buah Muhaimin Iskandar di PKB. Reina sendiri diketahui sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Bali. Sementara itu, PT Adi Inti Mandiri yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan teknologi informasi atau IT. Proyek pengadaan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Data Proteksi TKI berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atau BINAPENTA. Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai 20 miliar rupiah. KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harta atau markup terkait pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia. Dengan dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penyelidikan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012 masih terus berjalan. Dugaan korupsi itu terjadi pada pengadaan Sistem Perlindungan atau Proteksi Tenaga Kerja Indonesia dengan nilai kontrak lebih dari 20 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan pada Jumat 1 September 2023. Asep mengungkapkan, salah satu tersangka dalam kasus korupsi itu berinisial RU. Pada tahun 2012, ia menjabat sebagai salah satu Direktur Jenderal. Namun demikian, Asep enggan menjelaskan lebih lanjut korupsi itu terjadi pada era kepemimpinan menteri siapa. Ia hanya meminta kepada awak media mencari sendiri siapa sosok menteri tersebut melalui Google. Berdasarkan penelusuran, Menaker Trans saat itu adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ia dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi menteri pada periode 2009. Di tengah atmosfer seusai pendeklarasian bakal calon presiden atau Baca Pres dan bakal calon wakil presiden atau Bacawa Pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin, muncul isu baru, di mana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Caimin tersebut dikabarkan berpeluang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun pemeriksaan tersebut terkait kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja. Sinyal Caimin bakal dipanggil KPK lantaran Wakil Ketua DPR 2019-2024 itu merupakan menteri saat kasus ini terjadi. Diketahui saudara, Caimin saat itu menjabat sebagai Menaker periode 2009-2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa opsi pemanggilan ini timbul karena kasus dugaan korupsi terjadi selama masa jabatan Caimin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Tak hanya itu, Asep juga menekankan bahwa opsi pemanggilan tidak hanya terbatas pada Caimin, melainkan juga dapat dialamatkan kepada semua pejabat yang bertugas di lingkungan Kemenaker pada saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.
Sementara KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker pada tahun 2012. Sementara itu, Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK juga mengkonfirmasi bahwa tersangka terdiri dari 2 aparatur sipil negara atau ASN dan 1 pihak swasta. Meski begitu, penyidik KPK masih dalam proses pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara ini. Mereka juga menduga adanya kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, saudara, penyidik KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 8 Agustus. Meskipun detail temuan dari penggeledahan tersebut belum diungkapkan secara rinci oleh KPK. Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya gitu, karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sedang kami lakukan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya, ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari sistem proteksi TKI gitu. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu proses penyidikan itu. Tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan, kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka, kan konstruksinya juga nanti akan disampaikan. Mas, hari ini kan di periksaan Suciwati itu yang merupakan ketua dari lelang yang menyatakan bahwa sebenarnya ada perintah untuk menunjuk beberapa perusahaan, dan itu juga di area tahun 2015 ya. Nah itu apa materi pemeriksaan, apa memang dikonfirmasi soal adanya penunjukan sebuah perusahaan dalam pengadaan proteksi TKI? Iya, jadi kan begini ya, pengadaan barang dan jasa itu kan pasal 2, pasal 3. Unsurnya kan setiap orang melawan hukum, menguntungkan dirinya dan orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan.